A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina bil qasimil mustafa Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad Wa alihil muttaqin al-ma'sumin al-hudatil mahdiyyin wa la'natullah ala a'daihim ajma'in minal an ila qiyami yaumiddin. Amin ya rabbal alamin. Allahumma kun li waliyikal hujjat ibn al-Hasan salawatuka alaihi wa ala abai fi hadhihi sa'ah wa fi kulli sa'ah waliyan wa hafizan wa qaidan wa nasiran wa dalilan wa aina hatta tuskinahu ardaka taw'an wa tumatti'ahu fiha tawila birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad wa ajil farajahum. Sebelum kita mulai, sekedar min babi watawasau bil haqqi watawasau bisabri watawasau bil haqqi, karena pelajaran tentang akidah, pelajaran tentang tauhid, pelajaran tentang hikmah, pelajaran tentang Tuhan, sifat-sifat Tuhan, kenabian, ya ini kurang mulia apa pelajaran ini. Maka kalau hanya lewat dari telinga saja, lalu kadang telinganya agak membal, balik lagi biasanya ya. Atau kalau telinganya agak kopong, set keluar lagi dari sebelahnya. Nah, untuk menyaringnya biasanya di hauzah itu ada yang namanya mubahasa. Min babi wa tawasau bil haq. Ana menyarankan dan sebagai seorang abang ke adik dan sebagai seorang teman ke sahabat sesama mukmin, tidak ada ruginya kalau antum mubahasah pelajaran ini. Itu min babi wa tawasau bil haq. Min babi wa tawasau bis sabr. Sabar itu kan ada sabar dalam dalam musibah, itu yang umum. Sabar dalam maksiat itu yakni kita bertahan dan tidak melakukan maksiat, dan sabar dalam ibadah, dalam ketaatan. Salah satunya yakni belajar. Ma'rifat nih kan? Belajar kan ma'rifat. Yakni mukaddimah dalam ma'rifat kan, tafkir. Artinya wajib. Artinya kita harus bersabar. Susah, iya susah. Antum harus duduk 3 jam tanpa jeda, misalnya baru ustadz yang satu keluar, Yusufnya masuk lagi kan, nggak ngasih waktu jeda. Tapi Hazrat Amir alaihissalam wa ni'mal amir ya Allah, wa ni'mal amir, beliau mengatakan ilmu tidak bisa didapatkan dengan rahatul jism. Tidak bisa kita tidur-tidur saat besok jadi alamah, itu tidak bisa. Memang perlu zahmah. Itu min babi wa tawasau bis sabri. Kita masuk pembahasan asli. Nah, kemarin kita katakan, kita runut dari awal ya, bahwa kita mengatakan ada yang namanya usuluddin, dan usuluddin ini harus dimakrifati. Sehingga kalau kita mau bermakrifat dan kita tidak bisa istilahnya otodidak, maka kita harus belajar. Yang mengajar juga wajib untuk mengajarkan. Untuk bermakrifat itu kita perlu berfikir, kan gitu. Maka makrifat wajib dan berfikir juga wajib. Kenapa berfikir wajib? Karena mukaddimatul wajib. Nah, sekarang berfikir itu apa? Berfikir kemarin kita sudah jelaskan bahwa berfikir itu yakni kita dari maklumat, kita punya majhul, kita punya sesuatu yang kita tidak ketahui. Untuk menyelesaikan hal yang tidak diketahui, untuk menyelesaikan majhul kita ini, maka kita akan masuk ke gudang dulu tuh, kayak gudang perpustakaan yang isinya semua maklumat. Kan gitu. Anggap misalnya gini. Antum bayangin ini di ruangan ini semua gedung buku, isinya buku. Kita punya persoalan bagaimana caranya membuktikan bahwa Tuhan itu satu, kan gitu. Lalu kita masuklah ke perpustakaan ini, kita cari buku apa saja yang membahas tentang Tuhan, kan gitu. Kita kumpulin ada 10 buku. Nah, tapi 10 buku itu kan masih ngacak tuh. Nah, kita susun satu persatu, dirunut,
setelah dapat jawabannya ini, baru kita sampai bisa menyelesaikan majhul kita tadi. Artinya apa? Yakni dari majhul kita ke maklumat. Tetapi bukan maklumat yang baru, bukan, melainkan maklumat yang sebelumnya sudah ada, maklumat yang sebelumnya sudah dimiliki, kayak kita bilang ini perpustakaan ini. Nah, dari maklumat-maklumat yang sudah ada, baru kita kembali menyelesaikan majhul kita, sehingga majhul itu akan menjadi matlub. Makanya majhul dan matlub itu satu, hanya beda haysiyah. Haysiyah qablal ilm dan haysiyah ba'dal ilm. Misalnya, kita tidak tahu dua. Kita tidak tahu 1 tambah 1 sama dengan berapa. Itu majhul kita itu. Gimana caranya? Kita masuk dulu ke maklumat yang ada. Maklumat kita apa? 1. Kan gitu. Nah, kita sudah punya maklumat bahwa 1 itu kita paham. Oke, sekarang 1 tambah lagi 1. Oh, berarti jadi 2. Nah, akhirnya majhul kita tadi terjawab. Itu namanya nazar. Itu namanya tafkir. Yang kedua, dikatakan nazar kita ini, berfikir kita ini, ma'rifat kita ini, itu tidak boleh taklid, melainkan harus dengan dalil. Kan begitu, harus dengan istidlal. Pertanyaannya, kenapa tidak boleh dengan taklid? Memangnya awalan taklid itu apa sehingga saya tidak boleh? Nah, taklid yakni mengikuti seseorang tanpa dalil. Itu kan taklid. Mengikuti seseorang tanpa dalil, itu disebut taklid. Nah, istilahnya kalau di Indonesia dibilang taklid buta. Pertanyaan, kenapa di dalam ma'rifat kita tidak boleh bertaklid? Ada 2 dalil yang bisa disampaikan. Yang pertama dalil akal, yang kedua dalil nakli. Dalil akalnya mengatakan begini. Kita anggap bahwa semua manusia, kan kita mau taklid nih. Asumsi kita bahwa kita mau taklid. Kan Yusuf bilang bahwa di dalam ma'rifat tidak boleh taklid. Oke? Terus kamu bilang, saya tidak terima nih. Saya tidak terima, artinya apa? Kamu mengatakan bahwa boleh taklid. Nah, dari pernyataan kamu ini, kita akan membawa kelaziman, kita akan mengurai pandangan antum, di mana kalau pandangan antum terbantahkan, maka pandangan Yusuf yang akan diterima. Kan metode mantik tuh begitu. Yani kalau saya mengatakan Tuhan itu 1, lalu antum bilang, enggak, saya tidak terima, berarti antum mengatakan Tuhan 2. Nah, kalau antum mengatakan 2 akan melazimkan bahwa kedua-duanya bukan Tuhan. Nah, karena kelazimannya batal, maka yang benar pernyataannya Yusuf, kan begitu. Itu kaidah mantik. Nah, Yusuf bilang tidak boleh taklid. Kamu bilang kenapa? Saya bilang boleh-boleh saja. Nah, kita bilang kalau boleh taklid, maka kelazimannya begini. Anggap bahwa semua manusia ilmunya sama, yakni mampu untuk bermakrifat. Dengan mengikuti metode-metode itu, dia mampu untuk bermakrifat. Ini mukadimah yang pertama. Mukadimah yang kedua, kita menyadari wijdanan, melihat secara badihiyah, kita mengetahui bahwa setiap orang memiliki keyakinan yang berbeda-beda. Ada yang mengatakan Tuhan ada yang mengatakan Tuhan tidak ada. Ada yang mengatakan Tuhan 1, ada yang mengatakan Tuhan 2, ada yang 3, ada yang mengatakan Tuhan berjisim, ada yang mengatakan Tuhan tidak berjisim, ada yang mengatakan sifat zaid ala zat, ada yang mengatakan sifat ainuz zat. Kan gitu. Sekarang ketika ada 10 orang nih, anggap manusia totalnya hanya 10 orang, anggap total semua manusia ada 10 orang, dan mereka semua sama dalam ilmu, yakni mampu untuk memakrifati. Tetapi keyakinannya berbeda-beda. Yang satu bilang Tuhan ada, yang satu bilang nggak ada. Yang Tuhan ada, yang satu bilang Tuhan 1, yang satu bilang Tuhan 2, yang satu bilang Tuhan 3. Yang Tuhan 1 bilang sifat zaid ala zat, yang satu bilang sifat ainuz zat. Yang bilang Tuhan sifat ainuz zat juga berbeda. Ada yang bilang bahwa sifat itu dia tidak ada, ada yang bilang sifat itu betul-betul ada. Nah, kan berbeda-beda. Nah, kita yang mau bertaklid nih, Yusuf yang mau bertaklid. Ketika Yusuf mau bertaklid dan melihat 10 orang ini di mana ilmunya sama, yakni mampu untuk bermakrifat, tetapi keyakinannya berbeda-beda, Yusuf harus pilih yang mana? Yusuf harus pilih yang mana? Kalau Yusuf bilang, wah bebas mau pilih mana saja, ini namanya tarjih bila murajih. Kan gitu. Kalau Yusuf bilang, kalau gitu ana ikuti semuanya, ini juga tidak bisa. Kenapa? Jamak, imma jamak nakidin, imma jamak ziddain.
Yang satu bilang Tuhan ada, yang satu bilang Tuhan tidak ada, jamak nakidzain. Yang satu bilang Tuhan satu, yang satu bilang Tuhan dua, jamak ziddain. Wa ziddan la yastami'an, nakidzain la yastami'an, kan dimantik. Berarti kita tidak bisa meyakini semua, istilahnya kita tidak bisa meyakini semua keyakinan mereka. Harus pilih salah satu kan? Ketika harus pilih salah satu, yang mana mau dipilih? Kalau kita bilang bebas mau mana saja, tarjih bila murajih. Kalau kita bilang saya pilih yang Tuhannya satu, kenapa? Berarti sudah dengan dalil. Berarti itu bukan lagi taklid buta. Artinya kita memilih dia itu sudah dengan dalil. Kan begitu. Sekarang kita tanya, kenapa kamu memilih dia? Karena dia yang benar. Kan gitu. Dari mana kamu tahu dia benar? Karena memang Tuhan satu. Itu kamu sudah berdalil tuh. Hatta dia ikut aja. Maksudnya? Dia tahu dari mana itu? Tahu dari satunya itu dari mana? Ya itu makanya kita tanya. Misalnya contoh ini ada 10. Dia bilang, kenapa kamu pilih satu? Misalnya dia bilang, saya pilih saja demikian. Misalnya kayak cabut lotre. Itu tarjih bilang ini gak tahu, gak punya ilmu gitu. Iya, kan ya mukallid kan enggak punya ilmu. Bisa dia tiba-tiba anak yakin satu. Menandakan berarti harus dengan dalil. Iya. Nah, sekarang kita tanya ke dia, makanya kenapa enggak boleh taklid. Sekarang kita tanya, kenapa kamu percaya ke orang yang meyakini Tuhan satu? Kan begitu. Terus dia bilang karena dalil dia nih, lihat nih. Karena dalil dia mengatakan kalau Tuhan ada dua, maka nakidzain. Kalau Tuhan ada dua, ya, ini yang saling adam tuh kan. Kayak yang kemarin kita jelasin tuh, kalau Tuhan ada dua, maka yang satu dia sekaligus wujud sekaligus adam, yang satu juga sekaligus wujud sekaligus adam, dan ini mustahil. Pada saat itu dia sudah berdalil. Kan dia bilang, anak ngikutin dia. Kenapa ngikutin dia? Karena pendapat dia yang benar. Kenapa? Karena dia ngomong begini. Itu kamu sudah berdalil. Jadi yang kita maksud tidak boleh berdalil ini, yakni tidak boleh berdalil buta. Tetapi kalau kita mencontoh dalil orang tersebut itu boleh. Sebagaimana kita saat ini sedang mencontoh dalil alamah fili. Atau misalnya sebagaimana yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika dengan para sahabatnya lalu berjalan, terus ada satu nenek lagi mintal benang. Dikatakan, ya Ajus, wahai nenek, gimana kamu membuktikan kalau Tuhan itu ada? Neneknya bilang, benang ini saja kalau aku enggak memintalnya, dia enggak tersusun rapi. Bagaimana bisa alam ini tercipta begitu saja tanpa ada yang nazim, tanpa ada yang pencipta? Nenek. Lalu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, alaikum bil ajus. Lihat contoh ini nenek. Artinya apa? Nabi mau bilang ke sahabat-sahabatnya, kalian boleh mencontoh dalilnya. Setidaknya sebatas itu sudah cukup. Oke? Jelas? Wan nazaru huwa tartibu umurin ma'lumatin lita'addi ila amrin akhar. Nazar, yakni berfikir itu, yakni menyusun umur-umur maklumah yang kita bilang tadi, kita pergi ke perpus terus nyari buku lalu disusun ditertib, menyusun hal-hal yang sudah diketahui lita'addi ila amrin akhar. Amrin akhar ini majhul, sehingga kita bisa sampai menjawab majhul kita. Ini namanya nazar. Wa bayanu dzalika, penjelasannya, huwa annan nafsa yatasawwarul matluba. Awal, langkah pertama, yakni jiwa, akal kita itu mengkonsepsi dan mentasawurkan tentang yang majhul dulu. Apa itu? Jadi awal itu kita harus tahu dulu apa yang kita tidak ketahui. Ada orang dia tidak tahu apa yang dia tidak ketahui. Ini disebut dengan jahil murakkab. Tanya, kamu tahu? Enggak tahu. Apa yang kamu enggak tahu? Itu yang Anda tidak tahu, apa yang Anda tidak ketahui. Itu jahil murakkab. Dia tidak tahu kalau dia tidak tahu. Tapi setidaknya kita tahu dulu apa yang kita tidak ketahui. Yakni ana tidak tahu cara membuat bakso misalnya. Jadi awal nafs kita, jiwa kita itu mentasawuri hal yang kita tidak ketahui. Awalan. Summa yahsulul muqaddamat as-salihah lil istidlal alaihi. Lalu setelahnya
Thumma yuhassilul muqaddamatis salihata lil istidlahi. Lalu dia mentahsil, lalu dia menghasilkan atau mencapai mukaddimah-mukaddimah yang bisa digunakan untuk berdalil terhadap majhulnya dia tadi. Gimana caranya mentahsil itu? Yakni dengan menyusun si maklumat. Awal saya tidak tahu, lalu saya pergi ke perpus, lalu saya cari buku yang berhubungan dengan itu, lalu saya susun sehingga hal itu bisa menjawab pertanyaan saya. Summa yurattibuha, lalu disusunlah itu maklumat-maklumat itu tartiban dengan sedemikian, tartiban ini maf'ul mutlak, dengan sedemikian penyusunan yuaddi ilal ilmi bihi, sehingga kita bisa sampai kepada majhul, ilim terhadap yang dimajhulkan itu. Ini nazar. Wala yajuzu ma'rifatullahi ta'ala bitaqlid, dan tidak boleh dengan taklid ma'rifat tuh. Kenapa tidak boleh? Wa taqlidu apa sih? Taklid itu huwa qaulul ghairi min ghairi dalilin. Taklid itu yakni menerima qabulu qaulil ghair min ghairi dalilin, yakni menerima pandangan orang tanpa dalil. Misalnya Perkataan orang lain. perkataan orang lain. Misalnya yang satu bilang Tuhan satu, kamu percaya? Iya percaya. Kenapa? Pokoknya percaya saja. Itu namanya taklid. Dan ini yang tidak bisa. Makanya tadi ketika ada 10 orang tanya kenapa milih dia, kan gitu. Kalau kita bilang ya karena anak milih saja, itu namanya tarjih bila murajih. Tapi ketika kita bilang ya, karena pernyataannya masuk akal tuh. Kenapa? Kalau Tuhan dua maka tidak ada yang Tuhan tuh. Berarti kita sedang berdalil, menggunakan dalil dia, tidak apa-apa. Itu sudah bukan taklid buta. Itu aja udah cukup. Sudah cukup. Pak, Ana mau nanya boleh? Kalau misalkan ini kan dijelaskan tentang ketidakbolehan taklid gitu. Tapi kenapa di setiap mazhab itu kayak ada usul yang dia itu nggak bisa dirubah gitu? Usul yang nggak bisa dirubah. Kayak misalkan perbedaan antara kita dengan Asy'ariyah sama Mu'tazilah dalam hal mensifati Tuhan itu kan beda-beda. Jadi kayak semacam kita tuh dipaksa, maksudnya kita dipaksa untuk mengikuti ini, atau Mu'tazilah dipaksa untuk mengikuti itu, atau Asy'ariyah dipaksa untuk mengikuti pemahaman mereka. Artinya yang mau Ana sampaikan, kalau seandainya pemahaman dalam bertuhan itu nggak perlu taklid, berarti dalam akidah ini seharusnya nggak ada sesat menyesatkan dong. Harusnya. Lah siapa yang memaksa kita? Misalnya kamu mazhab apa? Mazhab Syiah. Maka harus begini, itu siapa? Tidak ada. Ketika contoh misalnya, ketika saya memilih Syiah, maka dalam bab tauhid saya melihat nih para imam gimana ngajarkan ke saya. Kan gitu. Misalnya imam bilang sifat itu ainuzat. Kan gitu. Sifat ainuzat. Oh, Anda bisa ngikutin tuh sifat ainuzat. Ini kalau di kita. Di kelompok lain misalnya bilang oh enggak, sifat tidak ainuzat. Oh silakan. Tidak ada yang maksa, tidak ada yang maksa kita untuk memilih Syiah, dan tidak ada yang memaksa dia untuk memilih mazhab itu. Adapun sebagian masyarakat, sebagian besar, adapun sebagian masyarakat itu liabaina itu kan. Ya karena bapak kami sudah begini, kami begini. Makanya kan kita di Syiah tidak boleh. Kita kan di Syiah tidak boleh. Ya ini antum kenapa milih Syiah? Ya karena Syiah benar. Itu. Mau bapak kita Kristen, Sunni, Fulan, Mu'tazilah, Asy'ariyah, terserah. Kita kenapa? Nah itu. Tapi masalah sesat menyesatkan ini karena kembali begini. Di urusan fikih syariat kita menyatakan bahwa belum sampai ke jadi kesimpulan dari akalnya kita kenapa nggak bertaklid itu ya Pak? Kesimpulannya. Ya itu tadi. Ya ini kalau kita mau taklid, imma kita pilih salah satu saja terserah, itu tarjih bila murajih dan tidak bisa. Imma kita pilih semua dan itu melazimkan jamak mutanakizat. Imma kita memilih satu tetapi karena ada dalilnya, berarti kita sudah tidak bertaklid buta. Oke?
Dikatakan taklid itu apa? Wa taklid huwa qabulu qaulil ghairi min ghairi dalilin. Taklid itu yakni menerima pandangan orang lain tanpa dalil. Wa inna ma qulna dzalika liwajhain. Kenapa kami mengatakan tidak boleh taklid? Itu karena dua hal. Yang pertama dalil akalnya, innahu idza tasawan nasu fil ilm. Ketika manusia itu sama dalam ilmu. Maksudnya sama bukan sama dalam pahaman, bukan. Yakni mampu untuk bermakrifat itu tadi. Waqtalafu fil muqaddamat. Namun mereka berbeda-beda dalam mukaddimahnya, sehingga ada yang mengatakan Tuhan satu, Tuhan dua, Tuhan tiga, ada yang bilang Tuhan ada, Tuhan gak ada yang bilang sifat. Mu'taqadat apa? Mereka berbeda dalam mu'taqidat. Mereka berbeda dalam keyakinan. Ada yang bilang Tuhan satu, dua, tiga, ada yang bilang Tuhan ada, Tuhan gak ada yang bilang sifat zait ala zat, bilang sifat ainul zat. Waqtalafu fil mu'taqidat. Fa amma an ya'taqidal mukallaf jami'a ma ya'taqidunahu. Apakah si mukallaf ini, kan ada tiga tadi pilihan, apakah dia akan menerima semua? Dikatakan fa imma an ya'taqidal mukallafu jami'a ma ya'taqidunahu, apakah dia harus menerima semua itu? Kalau menerima, apa kelazimannya? Fayalzam ijma'ul mutanafiyat, akan melazimkan hal-hal yang saling bertentangan itu digabung, kita terima semua. Yang satu bilang Tuhan ada, yang satu bilang Tuhan gak ada, kita terima dua-dua. Nggak bisa. Sampai kena hijab. Nggak sampai. Atau awil ba'dha duna ba'dhin, yakni kita menerima sebagian tapi tidak menerima sebagian. Ini ditanya, kita milih satu, kan? Kita hanya milih satu, ditanya, ini kamu milih satu pitching mata atau karena dalil? Dikatakan ini yang ya'taqidunal ba'dha dunal ba'dhi. Fa imma an yakuna limurajjihin aw la, apakah karena dalil atau tidak? Fa in kanal awal, seandainya ada murajjihnya, ada alasannya, fal marji'u huwa dalil, maka fal murajjih huwa dalil, maka alasan itulah dalil kita. Tadi itu yang dibilang kalau Tuhan dua, maka kedua-duanya bukan Tuhan. Wa in kana tsaniya, jika seandainya kita milih tanpa dalil, tanpa alasan, fayalzam at-tarjihu bila murajjihin wa huwa muhal, maka kemelaziman tarjih bila murajjih, dan itu mustahil. Berarti secara tidak langsung kayak Bahai yang mereka menggabungkan beberapa agama itu usulnya udah rusak ya, sudah rusak. Artinya sudah tidak bisa dijadikan pegangan lagi. Nggak bisa. Oke, jelas nih? Jelas. Matanya jelas bagian tuh. Ya. Hal syud. Oke. Atsani, dalil yang kedua dalil nakli. Dalil nakli, innahu ta'ala zammat taklida biqaulihi, karena Allah Ta'ala itu mencela orang-orang yang bertaklid dengan firman-Nya, qalu inna wajadna aba'ana ala ummatin, kami mendapati bapak kami dalam satu agama, umat yakni satu agama, yakni satu kaum, satu agama. Wa ana ala atharihim wa inna ala atharihim, dan kami berada dalam pandangan itu, dalam agama itu. Wa inna ala atharihim muhtadun, kami terhidayahi dari pandangan tersebut. Muhtadun atau muhtaqidun? Punya itu muhtadun. Yang benar kayaknya muhtadun. Muhtadun. Punya itu apa? Iya, muhtadun. Tadi firman surat Wa inna surah Zukhruf ayat 22. Apa maksud ayatnya itu apa? Yakni kami mendapati bapak kami dalam satu agama dan kami juga terhidayahi, muhtadun yakni hidayat syudegon, dan kami juga termasuk orang-orang yang terhidayahi di dalam agama mereka itu, di dalam pandangan mereka itu, di dalam athar itu kan yakni pengaruh apa istilahnya, warisan. Kami mengikuti warisan bapak kami itu dan kami terhidayahi dengan warisan itu. Agama warisan. Iya, muhtadun, bagi mereka muhtadun. Kan tanpa dalil itu berarti. Iya, makanya dicela ini kan. Zamma, yakni Allah mencela. Zammat taklid. Ya, Innahu ta'ala zammat taklida biqaulihi. Kan itu dikatakan. ya itu udah ada agamanya tapi saya. Ya ini dicela nih. Dibilang, mana karina celahnya di sini? Tuhan bilang ya mereka yang ngikuti bapak mereka itu bukan celaan tuh. Sebab nusulnya itu ketika apa?
Bisa dari dananya dari mana? Ustaz? Muqtadun Ustaz. Muhtadun kan? Keluar. Muqtadun. Kondui. Ini Zukhruf 22. 23. Muhtadun ya. Dan Dua. kemudian kami keluar karena kami tercerahkan. Bukan 23. 23. 23. Di bawahnya 23 tulis. 23. Nah, Zukhruf 23. Iya, Muhtadun, Bro. 23. Ana kenapa nulis Muhtadun ya? 22 23. Sini Muhtadun Zat, Zukhruf 22. Ya itu. Muhtadun Coba cek Zukhruf 22, Pak. Ini kok ada ayat berbeda nih. berapa? Loh, Wah, jangan Quran Syiah emang beda. Muhtadun ini Zat. Hah? Ayat Muhtadun. Qal qalu inna wajadna aba'ana ala ummatin wa inna ala atharihim muhtadun. Iya. Ini enggak, ini sudah benar. Ayatnya sudah benar. Tapi ini bukan yang qalu. Nah, itu muhtadun. Oh yang 23 Caranya di mana? Nah, sekarang ayatnya apa coba? Coba ayatnya biar kita lihat. Yang dua-dua tuh bal qalu inna wajadna aba'ana ala Nah, coba Ana lihat ayatnya. Ya, inna benar. ala atharihim muhtadun. Yang ketiga Ayat sebelumnya. Yang itu Ini yang pak online. Enggak, yang sebelumnya lagi. 22 sama 23. bal qalu inna wajadna aba'ana ala Eh. ummatin wa inna ala atharihim Muhtadun. Oh ayat 22 Zat, ayat 22. Bentar ya. Apa itu? Muhtadun. Kan kita mau lihat celaannya bagaimana tuh. 23 kadzalika ma arsalna min qablika fi qaryatin min nadhirin illa qala muqtadun illa qala mutra Nah, ini celaannya begini. inna wajadna aba Wa qalu. Ini orang-orang musyrik itu. Mereka Ini ayat 20 nih. Ayat 20. Qalu tasalna anil Wa qalu law sya'ar rahman ma abadnahum. Enggak dong. enggak sebelumnya. Ayat Itu 20. ada ayat 22 sama 23 Enggak, ini Ustaz lagi baca. Ya, kita mau lihat celaannya kan bagaimana. Caranya gimana? Ayat 20. Oh, di 25 Zat. Di ayat 25 celahnya Zat. Di mana 25-nya? Fantaqamna minhum. Fantakamna minhum fanzur kaifa kana akibatul mukadzibin. Itu. Ala ulihal. Wa qalu law sya'ar rahman ma abadnahum ma lahum bidzalika min ilmin inhum illa yakhrusun. Yani mereka tidak punya ilmu. Am atainahum kitaban min qablihi fahum bihi mustamsikun. Apakah sebelumnya kami sudah memberi kitab apakah sebelumnya kami sudah ngasih kitab ke mereka sehingga mereka berpegang teguh pada kitab tersebut? Bal qalu. Melainkan mereka bilang inna wajadna aba'ana ala ummatin. Kami mendapati bapak kami dalam satu agama wa inna ala atharihim muhtadun, dan kami terhidayahi. Wa kadzalika ma arsalna min qablika fi qaryatin min nadhirin, dan begitulah kami mengirim rasul-rasul kami min qablik sebelum kamu ya Muhammad fi qaryatin min nadhirin, yakni di qaryah yakni kampung atau umat, di sebuah umat min nadhirin, yakni untuk memberi peringatan. Illa qala mutrafuha. Nah, kecuali mursal yang sebelumnya ini mengatakan mutrafuha. Mutrafuha apa nih? Tarafa. Istilah itu gak nyarinya itu yang dicela sama Allah juga. Dan berarti dari ayat berapa? 20? Dari 22 sih bisa sih. Orang-orang hidup mewah di negeri itu. Dari 22 Oh iya. 25 Inna wajadna abana ulum ayah. Itu. Jadi sudah dikirim nabi, mereka tetap mengatakan inna wajadna abana ala ummati. Itu celaannya. Jadi sudah dikirim nabi tapi tetap tidak mau pakai nanti. sama agama Arabahnya mereka. Iya. Wa hatta 'ala an-nazari wal istidlal bi qoulihi ta'ala utuni bi kitabin min qabla hadza. Min qabla hadza atau min qabli? Punya itu min qabli hadza. Enggak, Enggak tahu. enggak ada. Jadi maksudnya min qabli. Punya itu min qabli. Min qabli hadza. Enggak ada. Ba'dih. Utuni fi kitabin min Ba'du. Oh iya. Bukan yang doi muzarf ya. Kan ada doi muzarf itu kayak inda. Qabla ini coba lihat ayatnya. Min qabli Zat ayatnya Zat. Al-Ahqaf. Benar. Min qabli. Min qabli. Minal muharabat. Utuni bi kitabin. Ini bawakan aku satu kitab min qabli hadza. Ini sebelum kitab ini. Au asaratin min ilmin in kuntum shadiqin. Kalau kalian itu termasuk orang-orang yang
benar. Artinya apa ya? Ini kalian tidak akan bisa membawa kitab Ya tersebut. Allah nantang nih mereka nih. Ya. Yang terakhir kita katakan apa manfaatnya terus makrifat nih? Manfaatnya dikatakan betul. Manfaatnya dikatakan kalau kita lanjut. Nah, kita katakan ketika harus dengan dalil, harus makrifat wajib dan dalil juga berdalil juga wajib dan tidak boleh taklid. Terus untuk apa? Kenapa harus demikian? Kemarin kita sudah bahas. Ada mukadimah yang saya sampaikan bahwa tujuan dari penciptaan itu awalan penciptaan itu ada tujuannya, dan tujuannya itu kembali kepada makhluk, bukan ke Tuhan. Apa itu tujuannya? Ya, ini untuk sampai pada kesempurnaan. Melalui apa? Melalui pahala. Kan begitu. Nah, sekarang jika karena kita mau dapat pahala maka melewati taklif, kan begitu. Nah, sekarang bagi orang-orang yang tidak melewati jalan ini, maka dia akan melewati apa kemarin kita bilang? Azab. Kan begitu. Kan imam pahala imam azab, melewati azab. Artinya bagi orang-orang yang tidak bermakrifat, dia sedang menuju azab dan kehancuran. Itu yang mau dibahas sekarang. Dikatakan qala fala budda min dzikri ma la yumkinu jahluhu ala ahadin minal muslimin. Wa man jahila syai'an min dzalika kharaja an ribqatil mu'minin wastahaqqal iqabat daima. Al-Mahili mengatakan tiada jalan lain, fala buddha, yakni tiada jalan lain, yakni harus. Yakni harus zikr, yakni menjelaskan dan menyebutkan dan menzikirkan hal-hal yang setiap muslimin tidak boleh jahil terhadap hal itu. Ma la yumkinu jahlu ala ahadin minal muslimin, di mana setiap muslimin tidak boleh jahil terhadap hal tersebut. Wa man jahila syai'an min dzalik, dan kalau seandainya orang jahil terhadap hal-hal tersebut, yakni ma'rifat itu, yang 7 kemarin tuh, tauhid, imamah, salbiyah, subutiyah, adli ilahi, ma'at. Kalau seandainya jahil dari hal itu, kharaja an ribqatil mu'minin, maka dia keluar dalam barisan mukmin. Ketika dia keluar dari barisan mukmin, wastahaqal iqabat daim, maka dia akan layak mendapatkan daim. Nah, sekarang ketika kita katakan tujuannya itu untuk pahala, pertanyaannya begini, kita sering mendengar kata yakin, kan ya? Dan sering mendengar kata mukmin, kan ya? Ini kan dikatakan kharaja an ribqatil mukminin. Kita sering mendengar kata yakin dan sering mendengar kata mukmin. Iman dan yakin. Apa itu iman? Apa itu yakin? Iman kan dari asal katanya itu dari kata amanah, kan ya? Masuk ke bab if'al, amana yuminu imanan. Iman jadi iman. Kapan orang merasa yakin? Kapan orang merasa aman? Orang merasa aman ketika memiliki keyakinan. Seperti kita contohin, kalau kita mau belanja ke sebelah, kalau kita tidak yakin jalan aman, apakah tenang kita? Tapi ketika kita yakin jalan tenang, pasti aman. Ya, ini tenang kita, kan gitu. Artinya kalau kita mau beriman, maka harus memiliki keyakinan. Yang menjadi pertanyaan, kapan kita bisa mendapat keyakinan? Ketika sudah punya makrifat. Ketika kita memiliki makrifat, ketika kita memiliki tasdik. Antum kalau di awal di kitab mantik itu dikatakan definisi kan ilim dibagi dua tuh, ada tasawuri, ada tasdiki. Terus ketika masuk di pembahasan jahil, ditanya apakah orang yang jahil murakkab itu dia masuk dalam bab ilim atau tidak. Jadi dia ngerasa tahu padahal nggak tahu. Apakah itu bab ilim atau tidak, kan itu. Nah, tardan lil bab di pembahasan itu dikatakan bahwa syarat dalam keyakinan, dalam tasdik, syarat dalam keimanan, dalam hukum itu harus tasdik. Yani harus memberi hukum. Dan kapan kita bisa memberi hukum? Ketika kita bisa tasawur, kan tasdik itu tasawur dulu maudhu, mahmul, nisbat keduanya, baru kita memberi hukum, kan? Artinya apa? Awal kita harus tasawur dulu maudhu, mahmul. Itu disebut
Ma'rifat tuh. Ma'rifat tasawur, ma'rifat maudhu, ma'rifat nisbah, lalu kita bisa memberi hukum. Artinya orang tidak akan bisa sampai kepada iman tanpa melalui tasdik, dan tidak bisa sampai kepada tasdik tanpa melalui tasawur, di mana itu yang disebut dengan Ma'rifat. Artinya kalau orang tidak punya ma'rifat maka tidak punya iman. Inilah kenapa ketika ada orang-orang Arab Badui datang kepada Allah Ta'ala, datang kepada Nabi mengatakan kami beriman, kan begitu. Lalu dikatakan, nah jangan katakan kami sudah beriman, tapi katakan kami muslim. Dikatakan aku lamma wajabatil ma'ariful mazkurah bid dalilis sabiq, ketika sebelumnya telah wajib ma'rifat yang 7 hal itu, tauhid, nubuwah, adl ilahi, ma'ad dan sebagainya itu, dan harus dengan dalil. Dengan dalil-dalil yang kita sudah sebutkan tuh, iktadzalika wujubaha. Maka hal itu melazimkan, meniscayakan kewajiban ma'rifat-ma'rifat tersebut ala kulli muslimin. Yani semua muslim harus bermakrifat, wajib bermakrifat. Apa maksudnya semua muslim itu wajib bermakrifat? Muqirrun bisyahadatain. Muqirrin, yakni tafsirnya muslim. Muslim itu siapa? Yani muqirrin bisyahadatain. Muslim itu yakni orang-orang yang berikrar syahadat, 2 kalimat syahadat. Sehingga liyasira bil ma'rifati mu'minan. Sehingga dia sudah muslim ini. Kenapa dia muslim? Karena ikrar 2 kalimat syahadat. Tapi apakah dia mukmin? Belum tentu. Belum. Kenapa belum tentu? Karena tidak punya keyakinan. Dia harus ma'rifat dulu baru bisa dikatakan mukmin. Makanya dikatakan liyasira bil ma'rifati mu'minan. Yang muslim tadi itu kalau dia sudah bermakrifat baru bisa jadi mukmin. Liqaulihi ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala mengatakan qalatil a'rabu amanna, kami telah beriman. Qala, Nabi SAW mengatakan qul, katakan lam tu'minu, kalian belum beriman. Walakin qulu aslamna, kami baru muslim. Kenapa? Karena belum pakai ma'rifat. Nafa'anhum al-imana ma'akaunihim muqirrina bil ilahiyah. Padahal orang-orang Arab itu sudah berikrar bahwa kami bertuhan, tetapi tetap dikatakan kalian belum beriman. Warisalah, mereka juga berikrar tentang risalah, tapi tidak pakai ma'rifat. Kenapa? Li adami kauni dzalika bin nazari wal istidlal, karena mereka tidak pakai dalil, tidak pakai istidlal. Wa haitsu anna thawaba masyrutun bil iman. Ketika thawab yang tadi kita mau cari itu, tujuan itu kan sampai pada kesempurnaan itu masyrutun bil iman. Kana jahilu bihadhil ma'arifi mustahiqqan lil iqab. Dan dikatakan karena iman pahala itu bersyarat terhadap marifat, sehingga kenapa pahala bersyarat kepada marifat? Karena pahala itu hanya untuk orang yang beriman. Kan gitu. Kalau tidak beriman tidak dapat pahala. Kalau mau berpahala harus beriman. Kalau mau beriman harus bermarifat lah. Kalau tidak bermarifat berarti tidak dapat pahala. Enggak dapat pahala berarti iqab. Kan enggak ada tengah-tengahnya tuh. Ima pahala, ima iqab. Lianna kulla man la yastahiqu ats-tsawaba aslan ma tisafihi bi syara'ati taklif fa huwa mustahiqun lil iqab bil ijma. Karena barang siapa yang dia tidak layak mendapatkan pahala sama sekali aslan, matisafi bi syara'ati taklif, di mana pahala itu dia bersyarat harus melewati taklif. Kan begitu. Nah, kapan taklif ini bisa dilaksanakan? Kalau dia bermakrifat. Maka kalau orang tidak melakukan hal ini, fahuwa mustahiqun lil iqab bil ijma. War ribqah, ribqah itu di atas dikatakan kharaja an ribqatil mu'minin, kan. Ribqah ini apa? Ribqah ini asli kata ribqah ini, jadi kalau ada kambing atau sapi itu kan diikat tuh ya. Diikat terus kan biasa ada lubang, ada lubangnya sampulnya itu yang dimasukkan ke kepalanya terus ditarik itu. Itu namanya ribqah. Tali yang ada simpulannya di mana kepala kambing atau kepala sapi itu bisa diikatkan. Itu disebut ribqah. Lalu kenapa diibaratin tadi itu? Kenapa muslim itu dikatakan ribqah? Mukmin itu kenapa dikatakan ribqah? Karena mukmin itu saling mengikat satu dengan yang lain. War ribqah bi kasrir ra, ini re dibacanya re. Wasukunil ba rib, yakni hablun mustatilun. Ini tali yang panjang, fihi uryun.
di mana ada simpulan tadi itu. Tarbutu fi hal baham, yakni hewan-hewan ternak, kambing kah, ontak kah, sapi kah, di mana diikat nanti itu hewan ternaknya. Wasta'arahul musannifu huna, isti'arah yakni kinayah, meminjam, yakni kinayah. Jadi menggunakan kalimat rifqah pada itu untuk kambing tapi dipakai untuk mukmin. Kenapa? Lil hukmil jami'i lil mukminin. Karena sama mukmin itu ada hukum yang satu. Apa itu? Wa huwa istihqaqu thawabid daim wa ta'zim. Di mana yang namanya mukmin itu muhtaram. Dan juga kita layak mendapatkan pahala. Qala wa qad ratabtu hadzal baba ala usulin bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selesai dari mukaddimah udah.